caranya nanti saya bagikan modul atau tutorial penggunaan SPSS-nya ke email. Nanti mohon dengan sangat Mbak Ambarnya bisa bisa email saya ya, bisa email saya. Ya, nanti kalaupun bahasa di modul yang saya sharing di email itu sulit dipahami, sekarang media belajar itu sudah ada by online banyak sekali ya. Jadi Anda tinggal klik YouTube, tinggal klik tutorial penggunaan SPSS itu muncul semua Mbak. Jadi misalnya di YouTube Anda cukup klik misalnya tutorial uji pengaruh ya, uji SPSS itu muncul nanti satu persatu langkahnya dari mulai Anda variabelnya, Anda menguji dia reliable atau tidak, valid atau tidak, satu persatu. Itu dari saya gambar ya. Sementara kuesionernya sudah terkumpul hasil belum 100% sih Bu, kemarin saya cek baru di angka 60% ya. Oke, dari total objek saya gitu, jadi masih sekitar 20%. Dari total kontennya kalau memang masih sudah menunggu kuesioner itu klik, sebenarnya PS-nya nggak paham cara menginstalnya di YouTube tadi. Saya juga belajarnya seperti itu Kak, jujur waktu zaman-zaman mahasiswa belajar tutorial segala macam di YouTube ya. Jadi bukan cuma bisa tutorial hijab di YouTube, tapi tutorial aplikasi-aplikasi software yang lainnya yang sifatnya uji pengaruh, uji korelasi, atau kita melihat keterkaitan antar variabel penelitian yang kita gunakan itu bisa menggunakan SPSS. Dan SPSS ini paling sering digunakan di kajian-kajian yang skup keilmuannya adalah ekonomi ya, manajemen, ekonomi, statistik juga, matematika juga banyak kok menggunakan SPSS. Jadi gitu Mbak Ambar, tolong ingatkan di ini ya, di email nanti saya share. Terima kasih Bu. Yang lain, Mas Derik, Mbak Resti, Mbak Fasilinsing, silakan. Nanti kita berakhir pukul 15. Kalau nanti lebih cepat, teman-teman sudah paham apa yang mesti dilakukan terkait dengan karya ilmiahnya, kita cukupkan gitu. Nggak perlu lama-lama karena yang paling butuhnya adalah eksekusi dari teman-teman sendiri. Eksekutornya ya Anda sendiri. Saya cuma pembimbing. Ya, saya cuma dosen pembimbing. Kemarin kalau nggak salah Mas Derik, kalau nggak salah nanyain berkaitan dengan home base saya ya. Nanti sepakat aja Mas, dicantumkan aja tutor prodi manajemen universitas terbuka, itu aja. Enggak. Sudah ya? Sudah. Iya, baik. Oh iya. Jadi baca kembali saran-saran revisi-revisi yang sudah saya berikan ke teman-teman semua. Mbak Fasilinsingnya berarti di tugas 4-nya mau nggak mau Anda langsung mengunggah draft artikel ilmiahnya Mbak. Draft artikel ilmiahnya. Nanti komentar yang ada di tugas 4-nya berarti Anda mulai bergeraknya di learning yang tugas keempat ini Mbak. Akan beda nanti gerak awalnya nih dengan teman-teman yang lain ya. Jadi masukan pertama dari saya silakan dilihat di tugas 4 nanti. Dan mohon dengan sangat teman-teman yang nanti unggahnya lewat 1 menit, lewat 1 hari, lewat 1 jam, tolong jangan terjadi lagi ya. Karena jujur saya selaku tutor itu tidak bisa mengotak-atik sistem yang sudah dibuat oleh UT-nya ya. Jadi kalau memang sudah telat waktunya, maka ya sudah, itu akan loss. Dan tugas Anda tidak akan bisa dinilai. Baik oleh saya, baik oleh panitia gitu ya, baik oleh pihak UT-nya. Jadi kita sangat-sangat menghargai waktu ya. Jangan takut untuk mengunggah tugas yang kelihatannya belum maksimal. Tugas yang belum maksimal itu akan maksimal ketika teman-teman rajin menguploadnya. Tugas per tugas, dari web per web, disampaikan permasalahannya apa, itu akan ada tuh nanti benang merahnya, akan ada tuh nanti finalisasi artikel ilmiahnya, gitu. Monggo,
saya mengharapkan justru yang banyak berbicara ini rekan-rekan semuanya nih. Kalau saya cuma memberikan saran dan masukan aja. Teman-teman nih yang paham Boleh mengenai. tanya, Bu? Boleh, Mas Dery, silakan. Untuk daftar pustaka itu harus sesuai ketentuan yang dari UT itu, nggak boleh referensi internet atau yang lain. Iya, kita membuat karya ilmiah ini kiblat kita lagi-lagi saya katakan adalah panduan yang sudah dibuatkan di Karil UT. Jadi kalau memang di situ tertulis tidak boleh bersumber dari internet, maka teman-teman juga harus menyepakati itu, gitu. Kalau bisa Mas perbanyak dari jurnal aja Mas, Mbak, rekan-rekan semuanya. Kalau bisa perbanyak dari jurnal. Buku boleh lah 1-2 item gitu ya. Tapi kalau jurnal, kalau bisa kan gampang tuh ya download jurnal ya. Anda di Google tinggal klik misalnya pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi misalnya gitu. Itu akan muncul banyak sekali jurnal-jurnal yang sifatnya mendukung terhadap apa yang Anda cari. Gitu. Cari jurnal, Anda bahas tentang investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, jurnalnya bisa tentang investasi, bisa tentang pertumbuhan ekonomi, gitu. Bebas. Asal dia masih sesuai dengan relnya penelitian Anda mau scope bidang apa, gitu. Ada lagi? Ibu, Ya Mbak, silakan Mbak. kalau semisalnya kita ngambil jurnal dari berbahasa Inggris gitu, boleh nggak? Terus kita translatekan ke Indonesia juga boleh ya? Boleh, sangat boleh Mbak. Asal saya perlu garis bawahi juga jurnal yang teman-teman cari atau teman-teman yang jadikan referensi di dalam menulis karya ilmiah adalah jurnal-jurnal yang terbaru. Ya, kemarin itu 5 tahun belakang ya kalau nggak salah yang disepakati di panduan. 5 tahun terakhir kalau nggak salah ya. Kalau mau dari jurnal berbahasa Inggris, terus teman-teman translatekan item per item, statement per statement, monggo. Selagi waktunya tidak terbuang banyak hanya untuk mentranslate aja Mbak ya. Jadi nanti silakan disesuaikan aja, dikondisikan aja dengan waktu yang tersedia. Kalau boleh tahu terakhir kapan nih finalnya karya ilmiah di-upload di sistem? Kapan ya? Tanggal berapa? Ada yang tahu? Kenapa? Desember kah? November kah? Atau Januari kah? Yang jelas tanggal 19 Desember Bu, kalau sesuai jadwal 19 Desember. Nah, 19 Desember ini ya 1 bulanan lagi ya. Tinggal 1 bulan lagi Anda finalisasi karya ilmiahnya gitu. Silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Saya buka panduan ini ya. Sepertinya ini juga sudah saya sampaikan semua mengenai abstrak, pendahuluan ya. Pendahuluan itu cari yang relevan saja. Yang tidak relevan, yang terlalu banyak intro, di-cut. Bu, nanti sedikit Bu pendahuluannya. Gak apa-apa, Anda pertajam itu di metode, di hasil gitu loh. Terus pasti Anda akan memiliki kekurangan tuh terkait penelitian Anda dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dari mana taunya? Anda download jurnal sebagai referensi, Anda akan tahu tuh kekurangan penelitian Anda apa. Nah, kekurangan penelitian Anda itu monggo disampaikan di sarannya. Misalnya untuk ke depan indikator atau variabel penelitiannya boleh ditambahkan. Misalnya yang tadi hanya 2 variabel boleh ditambahkan menjadi 3 variabel. Kalau tadi cuma investasi aja, nanti ditambahkan variabel apa misalnya, tingkat pendapatan misalnya, karena yang berinvestasi hanya didominasi oleh masyarakat yang berpendapatan tinggi misalnya. Nah, itu yang Anda kalau sejauh dari awal sampai akhir yang buat artikel atau karya ilmiahnya Anda sendiri, Anda akan pasti lebih paham lagi kekurangan dari penelitian yang kalian lakukan gitu. Karena tidak ada penelitian yang 100% itu sempurna, pasti akan ada kekurangan-kekurangannya ya.
Itu monggo disampaikan di saran. Kesimpulannya, ya kesimpulan secara umum aja. Kalau tadi penelitian Mbak Ambar ya, bahwa penelitian ini ternyata variabel apa tadi misalnya? Apa Mbak tadi Mbak variabel yang digunakan Mbak Ambar? Ada human capital, social capital, sama psychological capital Terhadap kinerja. kinerja pegawai ya. Oke. Ya. Dari 3 variabel itu human capital tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai misalnya. Itu Anda sampaikan hasil Anda sampaikan itu semuanya poin per poin. Human capital, terus tadi nanti ada apa lagi gitu ya. Apanya kapital, misalnya kapital 1, kapital 2, dan kapital 3 itu misalnya berpengaruh terhadap kinerja pegawai, tapi yang lebih berpengaruh misalnya kapital 2. Nah, itu juga disampaikan di kesimpulan Anda. Intinya, kesimpulan itu akan menjawab semua atau hasil penelitian Anda itu menjawab semua rumusan masalah yang teman-teman buat di awal. Kalau rumusan masalah Anda melihat pengaruh seperti yang dilakukan oleh Mbak Ambar, maka kesimpulan Anda, hasil Anda akan menjawab pengaruhnya seperti apa. Berpengaruhkah? Tidak berpengaruhkah? Signifikankah pengaruhnya? Dibuktikan dengan nilai apa? Misalnya, Bu, signifikan Bu, terbukti dengan persentasenya sekian persen, misalnya. Bu, nilai alfanya sekian Bu, jadi signifikan, misalnya, gitu ya. Nah, harus by data sehingga teman-teman pembaca juga nggak bingung tuh kalau penelitian ini memang valid dan reliable, gitu. Kalau masalah metodologi, teman-teman saya jamin ketika teman-teman hanya mendapatkan atau hanya mengharapkan pemahaman dari apa yang saya sampaikan, maka nggak bakalan maksimal tuh artikelnya atau karya ilmiahnya. Jadi gimana solusinya? Solusinya adalah teman-teman harus banyak baca, teman-teman harus banyak lihat, harus banyak nonton YouTube, cari tutorialnya kayak tadi Mbak Ambar, cari tutorial tentang uji pengaruh di SPSS, cari tutorial misalnya ada yang pakai apa misalnya ya SPSS lah ya, yang standar aja dulu. Saya nggak nargetin teman-teman pakai aplikasi software yang tinggi-tinggi, nggak. Pakai SPSS tadi misalnya. Di YouTube banyak. Lagi-lagi googling. Modul-modul praktikum di Google itu banyak. Modul praktikum SPSS apalagi. Nggak paham cara download SPSS-nya, buka YouTube lagi. Belajar. Sekarang media pembelajaran seperti yang sudah kita lakukan sekarang itu by internet, by online, blended learning gitu ya. Ada juga yang full online seperti yang kita lakukan sekarang. Itu saya rasa tidak akan mengurangi esensi dari apa yang akan teman-teman peroleh gitu. Kalau Anda hanya mengharapkan apa yang saya sampaikan, informasi dari saya 2 jam itu bisa dapat apa? Nggak ada. Kalau mau dapat lebih ya belajar dari informan-informan yang lain. Gitu ya, saya juga melakukan hal yang sama soalnya. Kalau saya hanya mau mengharapkan ilmu dari misalnya dosen saya 2 jam 3 jam di kelas itu dikit banget ya, seujung kuku pun saya rasa itu nggak terlalu berimpact dengan apa yang akan kita capai gitu. Tapi kalau sumber belajar kita gali dari informan-informan yang lain, informan ini bukan hanya dari SDM ya, dari YouTube tadi, dari modul praktikum, dari modul yang sudah diterbitkan oleh UT ya. Anda sudah dapat mata kuliah ini nggak? Metodologi penelitian nggak sebelumnya? Sudah Bu. Nah itu. Ini kan udah semester tinggi tuh. Modul-modul yang ada di metodologi penelitian itu yang bisa Anda gunakan tuh, yang bisa menjadi pondasi Anda, pondasi karya ilmiah Anda. Kalau hanya mengharapkan tuh web 2-3 jam dari saya yakin nggak maksimal karya ilmiahnya. Boleh dibuktikan. Kalau hanya Bu, saya tuh web ikut terus Bu, tapi kok karya ilmiah saya nggak maksimal. Ya nggak bakalan maksimal Mbak dan Masnya kalau cuma mengharapkan dari saya. Ya gitu. Monggo lagi. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Judul sudah disepakati semua.
abstrak, silakan dicari esensinya, intisarinya. Silakan Mbak. Iya, mau nanya. Apa namanya? Kalau dari misal nih di pembahasan atau di latar belakang atau di metode gitu kan dikasih kutipan langsung. Nah, kutipan langsungnya itu menurut siapanya itu harus ada di daftar pustakanya atau enggak, Ibu? Maksudnya kan itu ada di satu jurnal gitu kan. Itu harus ditulis di daftar pustaka juga atau enggak? Ya. Baik. Di dalam penulisan daftar pustaka kemarin web 2 ikut join nggak Mbak Restinya? Ikut. Di dalam penulisan daftar pustaka di panduan kan kita juga ada beberapa cara penulisan ya, mau penulisan langsung, penulisan tidak langsung, atau beberapa referensi dalam penulisan daftar pustaka. Ikuti saja statement yang ada di panduan tersebut. Kalau memang dia tidak menyebutkan, misalnya menurut Desi Yuliana di dalam jurnal X misalnya. Nah di panduan misalnya hanya referensi yang dicantumkan misalnya di jurnal X-nya. Karena Desi Yuliananya mengutip dari jurnal X, maka cukup disampaikan jurnal X-nya saja, gitu. Tapi di jurnal X-nya memang Anda baca betul, memang ada tuh referensi yang saya kutip tadi, gitu. Itu. Oh iya. Iya. Ibu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oke, daftar pustaka memang sepertinya masih banyak bingung karena banyak sekali ya gaya-gaya penulisan di daftar pustaka ini ya. Gaya selingkungnya UT itu silakan dibaca-baca lagi. Gak cukup 1-2 kali baca, memang harus rajin-rajin baca dan rajin-rajin ditulis. Gak cuma baca tok, langsung diaplikasikan. Mas Derik terkait data kemarin di perusahaannya, di kantornya aman Mas? Ya itu akhirnya saya kan pilihnya metode kualitatif nih Bu ya. Jadi saya tidak memunculkan data tersebut, hanya muncul data tapi tidak berupa nominal. Transaksinya aja yang saya ambil, terus saya olah Bu dari situnya Bu. Nggak apa-apa, dilanjutkan aja Mas. Kalau mau datanya ada tuh real kan, saya tuh takut nanti karya ilmiah saya itu berupa semacam cerita tapi nggak ada bukti. Tapi kalau mau saya tampilkan mungkin di bagian belakang di luar karya ilmiahnya ya lampiran. Kalau boleh nggak apa-apa Bu ya, lampirkan aja ya. Iya, nggak apa-apa, dilampirkan aja. Tapi dengan kesepakatan, Mas Derik dan perusahaannya atau kantornya sudah menyepakati ya bahwa itu disetujui, dilegalkan oleh perusahaannya. Jangan sampai nanti di belakang layar perusahaannya nuntut tuh nanti. Iya. Saya rasa aman ini Bu. Ya, oke. Kalau aman, lanjutkan Mas. Boleh dilampirkan asal sudah ada kesepakatan di awal, sudah ada perjanjian dulu di awal dengan perusahaannya, dan datanya tidak bersifat privacy, ya, tidak bersifat privacy. Ya, sifatnya umum, boleh diunduh misalnya gitu. Ada lagi? B11 itu tugas 4 kan lanjutan itu Bu. Itu tertera, nanti berarti Ibu ngasih masukan dan komen terhadap tugas kami ya? Ya, di tugas 3 sudah saya komentari semua Mas. Kekurangan artikel ini dari ada 10 orang yang unggah kalau nggak salah, dan semuanya sudah saya komentari walaupun memang telat komentarinya. Saya mohon maaf ya, mungkin teman-teman sudah jauh-jauh hari itu sudah tersubmit, tapi dari sayanya yang mungkin agak lama, saya mohon maaf. Tapi tetap saya tidak menelaikan tanggung jawab saya, sisi responsibility saya wujudkan dengan komentar-komentar yang ada di alert-nya masing-masing. Atau kalau nanti di situ misalnya komentar saya, silakan ditambahkan referensinya. Nah, monggo ditambahkan referensinya, gitu ya. Sudah saya, Mbak Ambar, sudah saya komentari belum artikelnya? Sudah dicek belum? Sudah Bu, cuman komennya ini saya lebih concern ke ini ya, explore metode sih Bu ya. Itu nanti saya memang masih mau explore lagi sih untuk metodologinya. Iya.
Ya, karena memang saya belum dapat gambaran nih dari Mbak Ambarnya Iya. metodenya. Soalnya jujur saya sendiri juga bingung sih Bu, maksudnya untuk alat ukur metodenya itu karena ini juga baru penelitian pertama saya terkait pengaruh ya, karena sebelumnya nggak pernah meneliti terkait pengaruh begini dan banyak variabel yang saya pakai juga di sini gitu. Jadi agak masih bingung juga sih nanti untuk ngolahnya itu pakai metodenya seperti apa. Ya, kalau di metodologinya dijabarin lagi ya Mbak Ambar ya. Tadi misalnya ada human capital dan lain sebagainya itu dijabarin dulu karena yang baca artikel atau karya ilmiah Mbak Ambar ini tidak 100% orang akademisi ya, orang awam yang memang belum tahu sama sekali pengertian dari human capital dan lain sebagainya itu dijelaskan lagi. Sama halnya dengan teman-teman yang lain, Mas Karmin, Mas Dery, Mbak Resti dan juga Mbak Fasci ya. Saya bacanya ini namanya apa Mbak? Saya panggilnya apa ini Mbak? Maaf Ibu, sebelum saya ganti namanya, nama saya Ica. Oh Ica, oh alah. Sebelum saya ganti. Lagi belibet sendiri saya ngomongnya. Ternyata singkat banget ya Ica. Dari Bu, maaf tadi kalau yang terkait kata Ibu kan dijelaskan apa itu human capital, apa itu social capital terkait variabel-variabel saya ya Bu ya. Itu sebenarnya saya sudah jelaskan di bab 1 pendahuluan. Apa perlu saya pindahkan di bab metode juga atau bagaimana Bu? Jadi idealnya coba ya di bab pendahuluan itu kita tidak membahas variabel-variabel penelitian kita. Di bab pendahuluan itu pure adalah latar belakang kita mengapa memilih itu. Jadi kalau saya pilih judulnya tentang pengaruh musim hujan terhadap tumbuh kembangnya tanaman cabai misalnya ya, maka di latar belakang saya harus memberikan gambaran mengapa saya memilih topik itu. Oh sekarang memang lagi musim penghujan, sekarang itu harga cabai mahal, nah itu di latar belakang. Tapi kalau saya menjelaskan pengertian musim hujan itu apa, terus tanaman cabai itu termasuk ke dalam jenis tanaman apa, itu di metodologi. Terus ritme atau jenis survei yang saya lakukan untuk mendukung penelitian itu di metodologi. Saya penelitinya dengan mewawancarai petani cabai misalnya, itu di metodologi. Gitu. Ada berapa orang petani yang saya survei, itu di metodologi. Ada berapa jenis sampel tanaman cabainya, itu di metodologi. Tapi kalau latar belakang mengapa memilih topik penelitian pengaruh musim hujan terhadap tumbuh kembangnya atau terhadap tumbuh subur tidaknya gitu ya tanaman cabai, itu di latar belakang. Itu. Berarti saya ada salah sedikit ini ya Bu persepsi. Iya. Mungkin nanti saya Tinggal di-move aja, Mbak. Tinggal dipindahkan aja. Gambaran indikator variabel-variabelnya tinggal dipindahkan aja ke metodologinya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya baik, sama-sama. Lagi yang lain, ayo. Saya Bu. Ya boleh. Ini kan komen Ibu tuh yang kita sepakati tadi itu jurusan Ibu kan dosennya sudah kita sepakati Universitas Terbuka. Terus tuh dari semua yang Ibu komen ini untuk saya pribadi nggak tahu untuk yang semua yang lain. Ini berarti apakah draft yang saya kirim itu sudah mengarah ke karya ilmiah? Iya. Karya ilmiah. Iya. Sudah mengarah. Iya. Sudah. Saya komentarnya berbeda-beda, masing-masing individu itu berbeda-beda komentar yang saya komentari karena tergantung dari karya ilmiah yang teman-teman unggah ya. Dan saya lupa kemarin ada yang masih dalam bentuk ada logo UT, terus masih dalam bentuk makalah kalau nggak salah. Saya lupa itu punya siapa. Kalau boleh, nanti sudah di-move dia ke dalam bentuk artikel ya, dalam bentuk jurnal ya. Jadi ada judul, abstrak, gitu-gitu. Penulisannya, pendahuluannya dan lain sebagainya. Itu sudah dalam bentuk itu gitu maksud saya. Nah ini yang saya share screen ke layar. Nah,
Ini yang saya pengennya dah. ya, ini yang saya share screen di layar ya. Jadi misalnya proyeksi laju inflasi gitu ya. Nah, sudah dalam bentuk ini gitu loh maksud saya. Ada judulnya, ada autornya, ada apa ini namanya instansinya, terus ada abstraknya. Abstrak teman-teman cukup bahasa Indonesia aja ya. Nanti ini hanya contoh aja, jadi jangan kutip 100% ini, enggak. Ini saya menyesuaikan dengan format jurnalnya kalau ini. Kalau di UT kan ada formatnya tersendiri tuh, ini di tengah, misalnya penulisan judulnya di tengah. Nah, jadi sudah dalam bentuk ini, bukan dalam bentuk makalah lagi ya. Bukan dalam bentuk masih ada cover, halaman cover, nanti ada bentuk halaman pengesahan lagi, enggak perlu, sudah dalam bentuk ini karya ilmiah. Ya, sudah ada pendahuluannya. Nah, ini. Nah, ini nih. Ini yang dinamakan dengan latar belakang. Mengingat pentingnya untuk mengetahui nilai proyeksi laju inflasi, maka penelitian ini akan melihat bla 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 bla. Nah, bagaimana kita mengetahui nilai proyeksi laju inflasi? Betapa pentingnya nilai proyeksi laju inflasi ini di awal sebelumnya nih sudah saya sampaikan gitu. Dan ini juga referensinya saya ambil di jurnal-jurnal yang terbaru gitu, 2022 misalnya di sini ya, dan lain sebagainya. Nah, ini 2020. Metode nih. Ini modelnya. Saya ambil model apa? Anda menggunakan model apa tadi? Kalau tadi uji pengaruh misalnya. Nah, disampaikan ini atribut penelitiannya, instrumen variabelnya, human capital misalnya di sini sampaikan. Human capital merupakan bla 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 bla. Terus ada kinerja pegawai, sampaikan di sini. Kinerja pegawai merupakan bla 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 di metode ini. Nah, ini hasil penelitian ini memberikan hasil bahwa laju inflasi di kota X, di provinsi X cenderung fluktuatif di beberapa bulan terakhir. Mana yang support dari kata-kata cenderung fluktuatif ini? Kita tampilkan by data. Oh, ini loh grafiknya gitu. Terus bagaimana misalnya hasilnya, misalnya hasil proyeksinya mana? Ini loh hasil proyeksinya misalnya ya. Ini hasil softwarenya. Tadi Mbak Ambar ada pakai SPSS misalnya. Ada software SPSS, tampilkan, di copy, dipastekan ke Word-nya ya. Terus dari setiap hasil-hasil itu apa? Diparafrasekan, dideskripsikan hasil itu. Ini dapat nilai sekian 0,5 misalnya, itu diparafrasekan di bawahnya. Gambar 2.1 di atas misalnya memberikan gambaran kepada kita bahwa metode yang digunakan sudah signifikan karena lebih kecil dari nilai alfa misalnya p-value-nya, yakni 0,05. Di sini misalnya p-value-nya berapa nilainya? 0,0024. Maka dia lebih kecil dari 0,05 misalnya, sehingga dia signifikan. Ada gambar-gambar lain yang itu bisa support, yang itu bisa memperindah kualitas dari karya ilmiah Anda, cantumkan di sini. Dan seterusnya. Nah, setiap gambar diparafrasekan ya. Dideskripsikan hasilnya. Warna merah ini apa misalnya, warna biru ini apa, hasil apa, dan seterusnya gitu. Itu. Ya, jadi Bu, kembali ke saya tadi, jadi sudah mengarah ke situ. Sudah. Ya, saya itu kurang yakin dengan hasil kerja saya sendiri, karena dari judul, kok kayak gini misalnya kan, kok sedikit sekali yang dibahas. Apalagi tadi kita sepakat berapa Bu untuk Fakultas Ekonomi, 15 halaman ya? 15 sampai 17 kalau nggak salah. 17 saya itu panduannya kemarin itu ikut yang di situ sampai 10 halaman di luar daftar pustaka sama. Nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa, dilanjutin aja. Kalau hanya 10 halaman, dilanjutkan aja.
Ya, saya bikin semaksimal mungkin karena mungkin saya akan mengembangkan lagi dari ini kan kayaknya bakal mau saya dari hasil olahan ini yang saya bikin. Enggak, itu udah mengarah ke sana kok Mas, yang jelas. Jadi enggak terlalu apa ya, kayak di awal banget ngeblank banget gitu ya. Ini udah sedikit ada inilah apa namanya, secercah kehidupan lah. Kalau di awal masih awam banget sepertinya ya. Kalau ini sudah karena jujur juga saya di grup kami ya, para tutor yang mengampu mata kuliah karya ilmiah ini, itu kami menyampaikan bahwa untuk waktu beberapa bulan atau beberapa minggu, buat teman-teman yang memang masih awam dengan menulis karya ilmiah itu nggak cukup. Itu nggak bakalan maksimal untuk menjadi karya ilmiah yang benar-benar memadai, yang benar-benar itu layak untuk publish. Itu nggak cukup, butuh jam terbang yang lama gitu. Dan itu yang menjadi yang kami beri masukan gitu kepada pihak UT-nya, bahwa ya kami juga tidak menuntut mahasiswa untuk menggunakan software atau aplikasi-aplikasi yang tinggi, enggak. Teman-teman mengumpulkan data, teman-teman mendeskripsikan kembali hasilnya walaupun hanya menggunakan Excel atau perhitungan sederhana, itu juga butuh waktu, gitu kan? Dan ini permainan baru bagi teman-teman yang belum tahu tuh setirnya di mana, remnya di mana. Jadi benar-benar masih awam, dan saya tuh paham betul kondisi teman-teman karena saya juga pernah berada di kondisi ini. Jadi teman-teman nggak usah minder, mau misalnya kualitas artikelnya, Bu, rasanya ini kualitas artikel saya buruk banget, gak apa-apa, dilanjutin. Saya rasa itu justru lebih baik dibandingkan rekan-rekan yang memang tidak mengikuti tuet sama sekali, yang memang tidak ada progres sama sekali. Ya, pihak UT dan saya sendiri selaku tutor juga akan memberikan penilaian yang cukup bijak, saya rasa, terkait apresiasi lah bagi saya buat teman-teman di sela-sela kesibukannya sekarang, masih ngantor, masih ada di tempat kerja masing-masing. Tadi ada yang bunyi mesin print gitu ya, banyak banget yang di print gitu. Saya apresiasi itu semua gitu. Kalaupun nanti artikelnya nggak memuaskan, nggak memadai, saya juga apresiasi. Anda sudah hadir di web ini justru lebih lebih berkesan bagi saya gitu. Ada kemauan dari rekan-rekan untuk menyelesaikan kuliahnya, khususnya di mata kuliah karya ilmiah. Jadi jangan minder, tetap dilanjutkan saja. Apalagi buat Mbak Ica, baru pertama kali, tetap dilanjutkan aja Mbak. Ya, dilihat contoh-contohnya. Kalau tadi sudah sedikit ada gambaran dari pemaparan materi, dari contoh-contoh yang sudah saya sampaikan, syukur alhamdulillah. Tetap harus pede ya. Mas Dery sudah jauh lebih baik gitu. Di kelas-kelas yang lain yang saya ampu malah banyak yang belum berprogres sama sekali. Bahkan di beberapa tutor yang lain, mahasiswa yang join cuma 1 orang dari 15 orang. Itu kan buat apa ya? Buat sedih sekujur tubuh ya kalau kayak gitu jadi tutornya ya. Mending kita hanya 4-5 orang tapi kualitas artikelnya dibilang baik juga enggak, tapi setidaknya ya lumayan lah buat bagi pemula ya. Bagi pemula Anda sudah hebat kok. Bagi pemula Anda sudah menunjukkan progres yang cukup baik, cukup signifikan di mata saya. Jadi problem ini juga dirasakan oleh tutor-tutor yang lain di grup pengampu mata kuliah karya ilmiah ini. Dan saya juga memberikan masukan kepada pihak UT. Saya selain tutor karya ilmiah, saya juga diberikan mata kuliah lain. Ya, ada akuntansi manajemen, pengantar bisnis dan lain sebagainya. Saya sudah memberikan saran bahwa kalau bisa tutor karya ilmiah itu khusus tutor karya ilmiah. Karena membuat karya ilmiah ini nggak gampang. Membuat karya ilmiah ini seminggu 2 minggu gitu. Ya ini kayak semi skripsi lah ya, kayak bener-bener. Sedangkan skripsi itu misalnya 1 semester loh ya. Apa namanya ya kan ya, kalau teman-teman iya betul kan. Nah, kalau ini betul Mas, saya akui. Jadi kalau nanti ada yang masih missing sedikit, nggak apa-apa, wajar, manusiawi. Karena waktunya juga di luar toleransi sebenarnya. Waktunya juga nggak logik ya. Kalau dikasih waktu 6 bulan atau 7 bulan Anda menyelesaikan ini wajar. Apalagi ada teman-teman yang datanya data primer.
yang harus mengumpulkan dari awal banget. Nah, itu aja untuk ngolah datanya aja, untuk mengumpulkan, untuk kuesionernya balik lagi sudah butuh berapa waktu, berapa lama. Ini mainan baru buat teman-teman gitu. Jadi kalau masih ada yang kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Saya maklumi. Saya bantu. Ya Bu, soalnya gini Bu, kalau memulai sesuatu, saya ini sebenarnya nggak siap dengan kondisi seperti ini tuh nggak siap terus terang, makanya saya nggak pede. Di situ sih problemnya tuh di situ, makanya saya sulit mengembangkan artikel ini sebagaimana mestinya lah kayak teman-teman yang lain kan. Nah itu nggak siap makanya saya chat ibu kan tuh dulu, saya tuh butuh banget kayaknya sama support ibu lah, pokoknya komen segala macam itu. Iya. Nggak apa-apa Mas, saya paham itu. Ya, saya juga pokoknya juga terima kasih Bu. teman-teman di sini, saya juga nggak yakin saya bisa menyelesaikan satu artikel itu. Benar. Saya mungkin bisa dalam waktu 1 bulan 2 bulan bagi orang-orang yang memang sudah expert gitu ya di bidang itu. Bagi teman-teman yang awam disuruh nyelesain udah kayak skripsi gitu ya dengan jangka waktu 1 bulan 2 bulan, saya rasa mau yang berkualitas nggak mungkin. Gitu. Apalagi hampir lebih dari 50% teman-teman juga disambi kerja gitu. Aduh berat ini mata kuliah yang berat. Dilanjutkan aja, sudah sejauh mana teman-teman menempuh mata kuliah karya ilmiah ini, sejauh mana teman-teman melakukan revisian sesuai dengan apa yang sudah saya kasih masukan, dilanjutkan aja gitu. Oke. Ya. Terima kasih banyak ini Bu. Ya, sama-sama Mas, saya memaklumi kok Mas. Santai aja. Sebisa mungkin saya bantu. Sebisa mungkin ada nilai BIM salah BIM lah nanti dari saya dan dari panitia-panitia yang lain, memaklumi itu semua situasi dan kondisi yang ada ya. Apalagi bimbingannya online. Duh, sulit banget. Skripsi bimbingan online misalnya. Aduh, gimana tuh? Ini juga mainan baru, bimbingan online. Kenapa, Mas? Ya, memang sih kayak ini bimbingannya online. Aduh, kayak seperti ini tuh enggak bisa diterima kayak gitu. Iya, benar. Paham saya. Sebelum Mas Derek yang menyampaikan, saya sudah memahami situasi dan kondisi yang ada, Mas. Tenang aja. Ya, problem ini dirasakan oleh tutor-tutor yang lain, problem ini juga dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain. Banyak sekali tutor di grup saya itu, di grup tutor yang lain, itu sharing ya, screenshot, sharing di grup 1-2 orang yang hadir di Tuweb. Sampai di Tuweb yang ketiga sekarang. Itu gimana mau maksimal? Tuweb aja nggak hadir, yang dituntut itu menyelesaikan karya ilmiah. Proses penyelesaian karya ilmiahnya secara online lagi. Itu gimana? Unsur maksimal di situ di mana saya nggak nemu gitu. Unsur kualitas karya ilmiah yang berkualitas itu di situ tuh saya nggak nemu. Saya nggak bisa menarik benang merahnya. Jadi sebijaksana mungkinlah bagi tutornya untuk menilai itu semua ya, proses-proses yang ada sekarang gitu. Iya. Oke, cukup. Mungkin yang lain ada pertanyaan. Iya, boleh. Silakan yang lain. Kalau nggak ada pertanyaan, kita close aja webnya. Silakan diselesaikan sesuai dengan masukan komentar yang sudah saya komentari, artikel-artikelnya. Silakan. Halo, selamat siang Bu. Ya, selamat siang. Siapa ini yang mau bertanya? Saya Oke. Ya, izin bertanya ya Bu. monggo. Nah, kebetulan kemarin feedback komen saya yang di tugas ketiga itu kan hasil dan pembahasan hendaknya disertai dengan bukti data yang mendukung. Nah, boleh dikasih masukan nggak Bu? Maksudnya bukti yang Ibu harapkan tuh seperti apa yang harus saya lampirkan? Iya. Kalau boleh tahu, saya lupa tuh. Resti ini topiknya tentang apa ya kemarin? Terkait tinjauan aplikasi Zoom Meeting terhadap pekerja. Nah, aplikasi Zoom Meeting terhadap pekerja, apa yang Anda garis bawahi di situ? Seberapa banyak
orang yang menggunakan Zoom meeting dalam bekerja, atau seberapa efektif Zoom meeting ini memberikan fasilitas terhadap orang yang bekerja, atau apa? Jadi tujuan saya itu ya di penelitian saya itu terkait untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan, terus dampak yang diperoleh sama kendala yang dialami saat pemanfaatan aplikasi Zoom meeting-nya. Nah, kalau itu berarti Anda di hasil pembahasannya harus sampai ke manfaatnya. Manfaatnya disampaikan di situ. Misalnya, manfaatnya cukup bermanfaat, Bu. Dari mana statement itu? Anda bisa mengeluarkan statement itu. Misalnya, dari hasil kuesioner. Dari hasil misalnya di kuesioner ada skala Likert tuh misalnya sangat puas dengan adanya fasilitas Zoom meeting. 20 orang karyawan di perusahaan ini mengatakan bahwa fasilitas Zoom meeting ini sangat memberikan kemudahan bagi kami dalam bekerja di masa-masa pandemi COVID. Itu maksud saya harus didukung dengan data-data itu. Terus tadi dikatakan efektif atau tidak. Itu juga kalau Anda bilang efektif, itu statement Anda atau statement dari responden Anda. Gitu kan? Kalau statement dari responden Anda, sampaikan itu ke dalam hasil dan pembahasannya, Mbak. Jadi misalnya dari 50 karyawan terdapat 35 karyawan mengatakan bahwa Zoom meeting ini sangat efektif dalam memberikan kemudahan bekerja. Itu juga bisa. Jadi saya maunya ada angka yang konkret, ada angka yang bisa ya intinya by data lah, harus didukung dengan data. Jangan hanya sifatnya adalah subjektivitas yang tinggi. Kalau kita menulis karya ilmiah sebisa mungkin jangan bernilai subjektivitas, tapi sebisa mungkin apa? Objektivitas. Nah, objektivitasnya diukur dari yang mana, Bu? Diukur dari pendapat-pendapat atau masukan-masukan atau saran-saran atau jawaban-jawaban dari responden Anda. Nah, saya nggak menemukan tuh di artikelnya Resti datanya. Nah, nanti itu diparafrasekan lagi, Mbak, di artikelnya, di karya ilmiahnya. Nah, berarti mungkin ini ya kan saya ada masukin kendala yang dialami gitu ya. Kalau kendalanya monggo tetap ditulis. Tapi kalau gambaran secara umumnya juga ditulis juga. Datanya saya harus tahu. 100 orang yang Anda survei gitu. Maksud saya itu kan terhadap kendala yang saya paparin, apakah saya harus survei juga gitu ke pegawai terkait kendala yang mereka alami atau gimana, Bu? Nah, kalau kendala ini kan jadi gini, Anda di dalam melakukan survei, Anda di dalam melakukan kuesioner, baiknya dalam kali penyebaran kuesioner itu sudah menjawab semuanya. Artinya gini, ketika Anda menyebarkan kuesioner, maka Anda harus menyampaikan informasi mengenai siapa informan Anda. Dia bekerja. Nah, hasilan waktu juga jadi satu kali penyebaran kuesioner Anda sudah mendapatkan informasi sekaligus, informasi secara keseluruhan sekaligus. Kalaupun di kuesioner Anda belum mencantumkan kendalanya gitu ya, kendalanya apa, maka nanti ya Anda wajib mengumpulkan informasi kendala itu dengan cara boleh penyebaran kuesioner yang kedua atau menggunakan sampling kembali. Silakan aja, atau dihubungi nomor teleponnya yang sudah ada. Boleh Anda menghubungi dengan nomor telepon, atau boleh Anda melakukan kuesioner ulang, atau boleh Anda melakukan bertanya langsung, boleh. Berarti bukti yang dimaksud itu terkait itu ya Bu ya, data realnya ya? Benar, data real. Agar apa? Objektivitas di dalam penelitian Anda itu terlaksana gitu. Statement hasil dan pembahasan itu bukan berdasarkan hasil apa yang ada di kepala Anda terus Anda tuangkan di situ, enggak. Apa hasil penelitian Anda?
hasil penelitiannya ya data real, bukan berdasarkan sudut pandang Anda, bukan berdasarkan kacamata Anda. Menilai bahwa Zoom meeting itu bermanfaat, itu bagi Anda. Apakah itu juga berlaku buat peserta di perusahaan Anda? Itu juga harus dikaji. Kalau Anda nggak kaji, ya berarti itu bukan penelitian, gitu. Itu hanya subjektivitas Anda saja. Ya, soalnya sebelum kan saya pakai metode deskriptif ya Bu, saya pikir nggak perlu data real, jadi berdasarkan pengamatan di kantor aja gitu. Pengamatan di kantor, oke. Deskriptif itu kan bisa berdasarkan masukan dari responden juga. Ya, Bagaimana Anda bisa mengatakan efektif kalau pengamatan Anda itu tidak berdasarkan saran-saran atau masukan dari orang di sekeliling Anda? Sebenarnya sih kalau faktanya sih saya bertanya ke teman-teman yang lain Bu, cuman secara lisan aja gitu. Ya udah, nggak apa-apa kalau memang itu disampaikan secara lisan, maka hasil dari yang Anda bertanya itu juga Anda tuliskan juga di hasil dan pembahasan, tapi disampaikan berapa jumlah yang Anda tanya itu, ada berapa orang. Kalau yang Anda tanya cuma 1 orang dari total pegawai di perusahaan Anda itu 100, apa iya satu ini bisa mengcover 100 pendapat? Itu yang saya sanksikan nanti di karya ilmiah Anda. Kalau Anda di perusahaan Anda ada 100 orang, terus ternyata setelah saya baca hasil dari pembahasannya 80 orang yang hasil dari 80 statement orang yang Anda tulis di hasil dari pembahasan, itu logik. Tapi kalau cuma 1 dari 100, saya rasa itu tidak bisa mengcover seluruh pemahaman ya, seluruh pemahaman. Bisa jadi 99%-nya itu adalah perspektif Anda sendiri gitu, kacamata Anda sendiri yang menilai itu. Berarti nggak valid dong penelitiannya gitu. Mungkin saya ke ini aja ya Bu, survei aja ya Bu ya. Iya, survei singkat aja Pak, survei singkat aja. Bagaimana tanggapan Anda terkait keberadaan Zoom meeting dalam memfasilitasi kegiatan bekerja kita gitu. Bagaimana menurut Anda, apakah terdapat kendala? Apakah Zoom meeting ini menjadi salah satu atau satu-satunya aplikasi untuk rapat online misalnya? Menurut Anda aplikasi mana yang lebih memberikan kemudahan gitu di dalam penggunaannya dalam bekerja secara online? Anda kasih garis bawah itu, bisa Zoom, bisa Google Meet, bisa ini pakai web, ini Microsoft Teams gitu dan lain sebagainya. Itu Mbak. Dapat pemahaman ya setidaknya ya Mbak Desti ya? Dapat Ya. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi rekan-rekan? Kalau tidak ada, kita tutup web 3 kita hari ini. Maaf, ada Bu. Oh, ada. Siapa ini? Siapa gerangan? Devisi yang Bu. Silakan. Devi, Maaf Bu, apa suara saya jelas? jelas. Oh iya. Itu kan di respon itu kan kata Ibu tinggal kesimpulan yang perlu dieksplor kata Ibu kan. Nah untuk yang lainnya itu mana Bu? Punya saya Devisi Ahmad. Tentang apa sih Devinya? Saya lupa. Tentang analisis pengaruh kualitas karyawan terhadap pelanggan. Nah, sudah yang lainnya itu kan pengaruh kualitas karyawan terhadap pelanggan ya. Saya mikirnya semakin berkualitas pelayanan Anda, maka pelanggannya akan semakin banyak misalnya gitu ya. Logika saya mikirnya gitu. Nah, saya lihat apa yang ditulis oleh Devi itu sudah cukup baik gitu di sistematika yang lain-lainnya. Tapi di hasil dan pembahasannya sama kayak si Mbak Restinya, belum by data. Monggo dijabarkan kembali datanya seperti apa. Gitu. Kalau Anda membahas mengenai kualitas pelayanan, berarti pelayanannya dijabarkan dulu tuh pelayanan yang seperti apa. Pelayanan yang berorientasi apa, ada berapa orang yang menjadi objek penelitian Anda, hasilnya seperti apa, 80% pelayanannya memuaskan, hingga kinerjanya juga baik misalnya. Itu maksud saya. Belum ada kebanyakan teman-teman yang hadir di web ini atau yang ikut karya ilmiah dengan dosen pembimbingnya saya itu kebanyakan hasil dan pembahasannya belum by data.
Kebanyakan hasil dan pembahasannya masih berdasarkan argumen sendiri. Kebanyakan hasil dan pembahasannya masih berdasarkan perspektif Anda sendiri, kacamata Anda sendiri. Kalau di awal, di halaman pertama Anda mengatakan ada 10 responden, maka di hasil dan pembahasan bisa mengcover 10 itu. Contoh, 8 orang menjawab tidak setuju, maka 2 orangnya saya bisa mengkalkulasikan, 2 orangnya menjawab setuju misalnya. Sehingga penelitian ini memang valid. Tapi kalau di awal Anda mengatakan ada 10 responden Anda, tetapi di hasil dan pembahasan Anda mengatakan hal yang berbeda, saya nggak bisa tuh menarik kesimpulannya yang mana. Makanya kebanyakan saya memberikan garis bawah bahwa hasil dan pembahasannya monggo bisa dieksplor lebih dalam lagi. Dari mana Anda bisa mengeksplornya? Dari data yang Anda gunakan, jumlah respondennya, jumlah populasinya, jawabannya seperti apa, persentase secara umumnya seperti apa. Kalau Anda menggunakan aplikasi software SPSS dan lain sebagainya, lampirkan itu, lampirkan buktinya, persentasenya seperti apa, signifikannya seperti apa, itu juga dilampirkan, gitu ya. Jadi kalau yang belum kebanyakan memang belum ada gambaran sih di hasil dan pembahasannya. Makanya di tugas 4 ini silakan yang diunggah itu yang memang sudah benar-benar clear di hasil dan pembahasannya. Karena kebanyakan pembaca itu males tuh baca apa ya, metodologi dan lain sebagainya. Kebanyakan mau baca langsung hasil ya. Hasil di perusahaannya Mas Derik misalnya pelayanannya buruk. Saya langsung aja baca di hasil dan pembahasan. Saya nggak baca lagi tuh latar belakang ngapain, itu kan, atau kajian pustakanya, jurnal-jurnal yang disitasi, nggak mau lagi saya baca itu. Saya mau hasil dan pembahasannya langsung gitu. Sama kayak kita baca novel, langsung lihat sinopsis di belakang buku kan biasanya. Misalnya pemeran utamanya meninggal misalnya, hasil sinopsisnya mau langsung di end-nya aja gitu, mau langsung gambaran secara umumnya aja gitu. Nah kalau hasil dan pembahasan Anda belum dapat saya simpulkan, gimana saya mau menarik kesimpulan bahwa penelitian Anda ini sudah berhasil ya, gitu ya Mbak Devi ya. Paham nggak Mbak? Ya paham Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Cukup? Masih ada setengah jam? Mas Karminnya udah senyum-senyum, banyak tugas kayaknya dari manajernya. Udah mau selesai aja ya. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Mbak, Mas, ada. Terima kasih, ini sudah nanti saya absen ya, sudah saya screenshot. Ada Mbak Ambar, Mas Derik, Mbak Devi Siahma, Mbak Ica, Mas Karmin, Mbak Lucy, Mbak Nur Fahrani, dan Mbak Resti. Alhamdulillah web ketiga ini jauh lebih banyak, ada 8 orang. Yang kemarin kita cuma 3-4 gitu ya, ini sudah 8 orang gitu. Luar biasa di sela-sela kesibukannya. Bahkan banyak tutor-tutor yang lain itu malam ya, mereka web itu malam. Saya kalau malam udah capek ya, udah mau tidur aja kalau malam. Jadi saya curi-curi waktu di jam kerja. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya hari ini. Saya tunggu unggahan tugas 4-nya sesuai dengan masukan yang sudah kita sepakati. Dan semoga nanti teman-teman di sini bisa lulus semua ya mata kuliah karya ilmiahnya dengan nilai yang memuaskan. Dan semoga, amin ya, dan semoga dengan sistem pembelajaran online ini harapannya tetap boleh berharap ya, tidak mengurangi urgensi, tidak mengurangi esensi dari perkuliahan ya. Terima kasih sekali lagi, selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat bekerja yang bekerja. Selamat istirahat, yang lagi istirahat. Saya hang up ya.